ibu yang tidak berkata begitu. Ketika jumpa dengan anaknya, peluk, cium keningnya, dan hati ibu ini berkata, ya Allah, ampuni, saya belum bisa jadi ibu yang baik. Tidak bicara, kecium kening anaknya sambil dipeluk. Maafkan ibu ya, doakan ibu supaya jadi ibu yang baik. Mana yang ada di hati anak? Yang tadi atau yang barusan? Tadi kan bagus kata-katanya. Kita bisa bagus untuk acting. Akhlak yang baik bukan acting. Akhlak yang baik itu ada dari dalam hati. Nah, Rasulullah itu benar-benar baiknya tuh baik murni, bukan baik acting. Karena orang sedekah juga ada. Kenapa kamu sedekah? Habis saya jengkel, dia minta terus, kalau nggak saya kasih pasti minta lagi. Dia sedekah. Ada juga yang sedekah, ya saya beritahu tulis saja nama saya di sana. Itu sedekah supaya dianggap dermawan. Ada juga yang sedekah ke adiknya, sedekah karena naksir kakaknya, jadi sedekah kembali. Jadi orang ngasih uang belum tentu murni. Nah, saudaraku sekalian, orang sukses bergantung akhlak. Akhlak itu tergantung hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih, itulah yang akan selamat. Jadi untuk mulia dalam pandangan Islam, untuk dekat dengan Allah, itu tidak diukur oleh kecerdasan, tapi diukur oleh kebersihan hati. Ini berita gembira bagi saudara yang kurang cerdas. Loh, pernah seorang anak SMA ditanya, pilih mendingan cerdas, mana yang lebih baik, cerdas atau bersih hati? Mana yang lebih baik? Kata anak kelas 1 SMA ini, bersih hati Pak. Kalau orang cerdas tapi hatinya busuk, maka dia hanya cerdas dalam pelajaran tapi tidak cerdas dalam kehidupan. Dia akan stres, dia akan sombong, dia akan iri, dia dengki. Ujungnya dia bisa menderita sepanjang hidup karena kecerdasan ilmunya saja. Tapi kalau orang hatinya bersih, itu dijamin otaknya jadi cerdas, karena dia tidak banyak pikiran. Coba kalau kita dengki kepada seseorang, apa yang terjadi? Habis waktu kita mikirin orang yang didengki. Teman naik pangkat, dia naik tensi. Teman ganti handphone, dia ganti kulit. Sudah habis belum waktunya? Maka sekarang itu kok ada lagi, hapus itu. Coba dimatikan lah, saya tidak mau ada tusain gambar itu. Sudah, saya bukan kandidat, ya, bukan pilkada ini. Terus kan? Baik. Bersih itu apa? Bersih hati, qalbun salim. Yang pertama, saya senang ayat yang dibacakan Ustaz tadi. Pendidikan pertama dalam keluarga itu bukan dididik supaya patuh ke orang tua, bukan dididik sholat. Yang pertama dididik itu adalah la tusyrik billah. Tuhan Allah. Ada orang yang Tuhannya itu harta, ada orang yang Tuhannya itu kedudukan, ada orang yang Tuhannya itu jabatan, ada yang Tuhannya pekerjaan. Siang malam itu yang diingat, mengabdi demi dia, ingin selalu dekat dengan dia, takut kehilangan dia, udah dijamin itu tidak bahagia. Wah, tapi kan kita penting punya harta. Dengan sekarang satu persatu kita bahas supaya bersih nih, supaya ikhlas, jujur, kreatif dari sini awalnya. Kita bekerja di sini, kalau hanya sekedar cari makan, apa bedanya dengan kambing? Kambing juga kerjanya cari makan. Kita kerja di sini cuma sekedar nyari duit. Ingat ya, apa itu uang? Uang itu cuma kertas pindah. Coba kerja 1 bulan, kasih kok. Jam berapa biasa gajian? Jam 1. Pulang ke rumah, setor nih, pindah, nisain nih.
Kata yang di rumah yang udah punya keluarga, alhamdulillah. Sebentar nih megang. Anak-anak, nih buat bayaran, pindah. Ibu, pindah. Bulan lagi, hanya itu rugi. Harus tahu dulu ilmu rizki. Rizki itu dibagi 3 supaya tidak dituhankan, ya. 1, bahwa kita itu dijamin diciptakan Allah sudah lengkap dengan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali sudah lengkap dengan rizkinya. Lengkap. Kita tidak disuruh mencari rizki, tapi menjemput rizki. Kalau mencari belum tentu ada, kalau menjemput pasti ada. Tapi memang belum tentu ketemu. Ini masalahnya. Loh, benar. Coba tolong jemput anak di pasar, di Blok M, tapi dia tidak tahu Blok M, mencarinya di Blok S. Anak ada, tapi karena dia tidak terampil, dia tidak ketemu. Jadi bukan antara ada dan tiada, tapi antara terampil dan tidak. Mana tadi yang di sini? Ya, selamat datang. Demikianlah hadirin. Lihat nih di sini, jangan tiap yang datang dilihat. Teruskan. Di perut ibu dulu kita nggak ngerti apa-apa. Demi Allah ketemu dengan rezeki. Benar? Betul kan? Lahir ke dunia, bayi semua pasti jadi bayi dulu. Manusia itu primata terlemah. Makhluk primata terlemah dibanding monyet. Monyet lebih cepat duluan berdiri dan berjalan. Kita butuh 9 bulan untuk berdiri, butuh 11 bulan untuk berjalan. Monyet beberapa minggu saja. Jadi kalau saudara yang nyebut, monyet, ingat dia lebih cepat berdiri. Ini sekedar untuk tahu saja. Waktu kita bayi, demi Allah, semua kebutuhan kita dicukupi. Kita lapar, Allah mengilhamkan kita menangis. Allah siapkan air susu itu. Ibu tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Demi Allah ini benar, hadirin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Kenapa mikir yang gini-gini aja yang susah? Apakah sapi ngedeketin bayi? Tidak mungkin, karena tidak dikenal oleh sapi. Sapi ngedeketin bayi lebih mustahil. Masa di rumah ada ibu, bapak, dan sapi? Karena yang diperlukan susunya, dan Allah tahu air susu itu diperah oleh siapa, dibawa ke koperasi, dari koperasi dibawa ke pabrik, dari pabrik dibawa ke supermarket, pakai truk dibawa ke warung, dari warung dibawa ke rumah, masukin botol, dibawa dari dapur, masuk ke mulut. Betul? Puluhan tahun hidup kita dijamin oleh Allah. Masa masih curiga? Mana yang lebih hebat? Kita ngejar rezeki atau rezeki ngejar kita? Jawab. Mana yang lebih hebat? Kita ngejar rezeki, rezeki ngejar kita? Ini rada jarang di kampus manapun pelajarannya. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Apa pernah lihat cecak stres? Harusnya cecak panik dalam hidup ini, karena makanan dia terbang semua. Mana yang lebih mendekati? Cecak ngejar nyamuk, nyamuk mendekati cecak. Kalau hati kita sebersih hati bayi, seperti itu rezeki. Ngejar. Sayang, kita udah busuk jadi nggak pantas dideketin. Waktu kita bayi datang itu, lalu dikasih kaki mulai berjarak dengan rezeki itu. Tapi ada dikasih suara, mama lapar, mulai harusnya dikasih gigi sudah mulai susah. Ini lagi susah-susahnya sekarang.
Tapi jauh-jauhnya